界隔離の封殺陣。Halo semuanya, selamat datang di channel Nekotaku. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Life. Di video kemarin, setelah Yuji mendapatkan izin, ia meminta para slime-nya mengosongkan hutan tersebut dan ia langsung menggunakan sihir favoritnya. Api neraka yang langsung menghanguskan kota tersebut dan membuat lubang yang sangat besar ke bawah tanah. Setelah itu, Yuji mengecek ke tempat bawah tanah tersebut. Ternyata benar, ada pintu rahasia di dalam tanah tersebut. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita melanjutkan dari episode sebelumnya. Yuji yang membuka pintu tersebut ternyata merupakan ruang bawah tanah. Yuji memutuskan untuk masuk dan menyelidiki tempat tersebut. Karena Yuji yang tak tahu berbahaya atau tidak, dia menyuruh Dryad untuk kembali ke hutan. Saat sudah di dalam, Yuji heran ternyata tempatnya sangat luas dan penuh dengan mesin modern. Ternyata tempat ini merupakan pabrik pembuatan kristal terkutuk. Di saat sedang melihat-lihat, datang dua orang pria yang menggunakan jubah dari syafaat bulan biru. Mereka yang melihat mesinnya dalam keadaan mati, memutuskan untuk melapor ke Javier. Yuji yang mendengar ini jadi penasaran, apa maksud sebenarnya? Yuji memutuskan untuk para slime-nya yang mengikuti dua orang yang tadi, dengan sihir menghilang. Sedangkan Yuji pergi menelusuri lewat jalur atas. Para slime yang mengikuti dua orang tersebut, mereka masuk ke dalam pintu kayu. Untungnya para slime yang elastis dapat mudah masuk melewati celah pintu tersebut. Namun kali ini pintu yang menghalangi mereka terbuat dari besi dan tak ada celah. Yuji yang melihat pintu itu juga dari para slime. Ia melihat dua buah tuas dan sadar bahwa orang tadi berjumlah dua orang. Jadi Yuji meminta para slime untuk menurunkan tuasnya secara serentak. Dan pintunya pun berhasil terbuka. Setelah itu para slime terus melanjutkan perjalanannya. Hingga rintangan selanjutnya merupakan sebuah tangga. Namun ini tidak menjadi hal yang sulit bagi para slime dan mereka berhasil melewati rintangan ini kembali. Yuji yang berjalan di atas mengikuti para slime yang ada di bawahnya. Ternyata mereka sampai ke desa Mesaya, tempat kemarin, di mana para warganya tersenyum semua. Yuji memantau mereka menggunakan slime-nya. Dua orang yang diikuti slime tadi melapor ke Javier. Javier yang mendengar itu menganggap bahwa ledakan tadi yang membuat mesinnya mati. Ia menyuruh memanggil semua pasukannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Scan berpindah ke organisasi syafaat yang sudah berkumpul. Javier meminta ke anak buahnya mengumpulkan 108 kristal sihir yang tersebar. Padahal 108 kristal tersebut sudah dimurnikan oleh Yuji di episode kemarin. Javier menganggap bahwa ledakan tadi merupakan meteor karena di luar kemampuan manusia normal. Dan ia menambahkan jika ada orang yang melihat atau menghalangi, mereka diminta membunuh langsung orang tersebut. Setelah itu mereka pun langsung berpencar, karena mereka sudah tidak membutuhkan desa ini lagi, dan berniat pergi dari sini untuk membuat mesin yang baru lagi di suatu tempat yang baru pula. Yuji yang menganggap mereka berbahaya karena bisa membunuh orang tidak bersalah. Ia langsung memerintahkan para slime-nya mengepung desa ini dengan jarak 1 km agar tidak ketahuan. Dan sisa slime yang di desa diminta untuk mencari orang yang masih ada di desa. Setelah mencari, tinggal 5 orang yang ada di desa termasuk Javier. Sedangkan slime yang berkeliling desa menemukan tempat rahasia di mana banyak buku kegiatan maupun pengetahuan dari organisasi ini. Yuji meminta slime-nya untuk membawa semua buku tersebut. Di sisi lainnya, slime yang mengepung hutan sekitar desa melihat dua orang dari kelompok ini dan langsung mengikat mereka dengan sihir jaring.
Namun mereka berdua yang tertangkap malah langsung membunuh diri mereka sendiri seperti di awal episode. Karena mereka yang berbahaya, Yuji memutuskan untuk tetap melanjutkan rencananya. Di saat para slime yang sudah menyimpan semua bukunya, mereka melihat pintu besi seperti sebelumnya. Yuji langsung menyuruh mereka mencari tuas yang sama, namun pintu ini berbeda mekanismenya dengan sebelumnya. Yuji mengingat orang yang tertinggal masih 5 orang dan mencocokkan dengan lilin yang ada di dinding. Ia langsung menyuruh para slime-nya berdiri di depan lilinnya dan menggunakan sihir angin jarak jauhnya untuk meniup lilin secara bersamaan. Dan pintunya pun berhasil dibuka, ternyata isinya merupakan ruangan harta yang sangat banyak. Dan di saat itu ada suatu orang dari kelompok tersebut menghampiri tempat tersebut. Ia kaget karena ruangan buku dan hartanya sudah kosong. Ia langsung cepat melaporkan hal ini ke Javier. Yuji langsung berniat menghanguskan tempat ini dengan sihir api nerakanya. Namun di saat itu Javier sadar bahwa yang menyerang mereka adalah seorang yang tak terdeteksi. Kemungkinan orang yang dimaksud Javier tahu rahasia dari mereka, yaitu mekanisme api pemurnian yang akan aktif jika mereka mati. Api yang sangat kuat bisa untuk membakar seluruh dunia. Mereka langsung membulatkan tekad membunuh diri mereka secara bersamaan. Para slime yang merupakan monster saja kaget dengan apa yang dilihat. Dan setelah mereka mati, api pemurnian itu langsung meledak. Ia menyuruh para slime yang ada di desa berkumpul dan langsung menyelamatkan mereka dengan sihir terbang. Setelah aman, Yuji langsung membuat pelindung 3 lapis untuk menahan ledakan tersebut agar tidak keluar. Namun ledakan itu sangat besar karena bisa menghancurkan dunia. Sihir pelindungan dari Yuji mulai hancur satu persatu. Yuji yang terpojok mulai berpikir keras karena tidak ada lagi sihir pelindung lagi yang lebih kuat. Maka dari itu, Yuji langsung berinisiatif membuat sihirnya sendiri dan terciptalah sihir pelindung absolut yang membungkus ledakan tersebut. Namun sihir ini menguras banyak mana Yuji hingga minus. Yuji bertaruh nyawa untuk melindungi tempat ini di mana mereka beradu lama-lamaan dengan ledakan tersebut siapa duluan yang akan tumbang. Untungnya Yuji berhasil menang dan meredam ledakan yang sangat besar tersebut walaupun mananya sekarang minus 50.000. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Hingga sampainya di desa, Yuji disambut oleh warga desa yang khawatir karena sebelumnya Yuji yang sedang ada di hutan melindungi kebun tersebut. Mereka khawatir karena ledakan yang sangat besar tadi. Warga desa memanggil Yuji sang penyelamat mereka karena tertolong dengan kayu dan ladang yang dijaga Yuji. Mereka tidak ada yang tahu kebenaran dari ledakan yang terjadi tadi. Untuk merayakan musim dingin yang sudah berakhir, mereka mengadakan pesta dan Yuji diundang dalam pesta tersebut sebagai bintang utamanya. Dan di dalam pesta, Pak Koki sudah menyiapkan semur daging andalannya yang kali ini sudah sempurna. Berkat tanaman yang sudah dijaga Yuji tadi. Di suapan pertama, Yuji langsung terbang akan keenakan makanan ini sampai-sampai membuatnya pingsan. Hingga akhirnya Yuji yang terbangun sudah di kamarnya dan tidak sempat mengikuti pesta. Ia langsung ingin mengecek berkas-berkas yang ditemukan di desa tadi yang dibawa slime-nya. Namun setiap membuka kertasnya, tulisan yang ada di dalam langsung menghilang seperti dilindungi oleh sihir. Dan hanya satu gulungan berkas yang tidak hilang. Dan saat membaca bawahnya, Yuji kaget karena namanya tertulis di sana. Dan di sisi lain terlihat 2 orang laki-laki dan wanita yang habis membunuh orang. Mereka yang melihat daftar tersebut jadi tidak sabar melawan Yuji. Akhirnya Yuji menemukan lawan yang seru, semoga aja pertarungannya bakal epik karena musuhnya tipikal yang ngeselin banget. Sampai di sini dulu alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Life yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya.
Sampai jumpa di next video. See you.